Pria melakukan pencurian uang di kotak amal Masjid As-Sunnah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terekam CCTV. Tidak menyadari adanya kamera CCTV, pelaku dengan santai masuk ke dalam masjid dan mencongkel kotak amal masjid. Diketahui pelaku menjalankan aksinya sekitar pukul 3 dini hari, di mana saat beraksi masjid dalam keadaan sepi. Mungkin dia tuh masuk, mungkin dia ke keliling sini dulu ke tempat mimbar, baru ke etalase sana di lemari itu, baru dia ke sini ambil uang. Diperkirakan jumlah uang berapa itu ya? Kalau perkiraan itu, karena kadang orang tuh kan nyumbangnya banyak ya, ada 50-20 ribu, mungkin perkiraan itu 300-200. Akibat kejadian ini, pengurus masjid pun berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Polisi terus berusaha menangkap MSA, anak Kiai di Jombang yang menjadi DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kapolres Jombang telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, untuk bernegosiasi. Kapolres minta agar pengasuh ponpes menyerahkan putranya, DPO tersangka pencabulan. Namun kepada Kapolres Jombang, Kiai sepuh ini menolak menyerahkan anaknya karena beralasan anaknya difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allah Akbar, cukup saja. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, mendukung langkah polisi melakukan upaya hukum terhadap pelaku kriminal, meski pelakunya seorang tokoh maupun kiai. Pesantren mau apa, mau Kang Doli mau apa, pokoknya ngelanggar jelas, nggak bisa pelanggarannya jelas dulu. Kalau bahasa kami wadih sore, ya, tindak aja sudah. Sebelumnya, polisi telah mengerahkan ratusan personil BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Tidak ada satupun warga negara di Indonesia yang boleh kebal hukum, tak terkecuali jika dia merupakan anak orang terpandang. Polisi harus bertindak tegas. Jangan sampai timbul kecemburuan hukum. Jangan sampai timbul stigma polisi tebang pilih menjalankan hukum. Karena hal tersebut akan menjadi cermin buruk bagi penegak hukum. Bagi terduga pelaku, hadapilah masalah ini dengan jantan. Jangan hanya sembunyi dan berlindung di balik orang lain. Dan jika lu merasa tidak bersalah, jika lu merasa difitnah, jangan lari, tapi buktikanlah di persidangan. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari L. Tadeo. Pak Polisi, tolong patrolinya di daerah Villa Gading Harapan, Babel. Lagi rawan maling motor, Pak. Tetangga saya hilang motor di teras dalam posisi pagar digembok. Laporan kedua dari RFI 150. Tolong Pak Polisi, untuk di daerah depan Harapan Indah, dari arah Mutiara Gading sangat rawan sekali aksi kriminal, terutama menjelang malam hari. Tolong Pak, untuk patrolinya. Terima kasih. Laporan selanjutnya dari Rio 7MO. Pak Polisi, untuk di Babarsari, tolong ditertibkan Pak. Preman-premannya merajalela rebutan lahan. Mereka secara terang-terangan membawa sajam. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara
Bagi yang resah dan takut, gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Ya Wilson, tadi segmen Bang Ano ya, kita mendengar banyak sekali kasus-kasus pencabulan yang terus terjadi setiap harinya. Menurut saya ini siapapun pelaku pencabulan harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Betul sekali, apalagi kasus pencabulan ini sudah terungkap sejak tahun 2019 lalu, dan memang kita lihat kasusnya ini atau terduga pelaku ini melibatkan memang salah satu tokoh agama di Jawa Timur, dan kita harapkan seperti kata Baby tadi, hukum itu tidak memandang bulu. Betul. Dan pelaku juga sempat mengajukan 2 kali pra-peradilan, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jombang. Betul sekali. Ini kita berharap ya, semoga pelaku bisa segera ditangkap dan juga diproses hukum sehingga menemukan titik terang, sehingga juga menunjukkan bahwa hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan. Siapapun yang melanggar akan kena sanksinya. Betul, the equality before the law ya, Wilson. Semuanya sama di depan hukum. Ya pemirsa, ada informasi terbaru ini Bang Ano dan pemirsa dari Jombang, di mana ratusan polisi dengan seragam lengkap kembali melakukan pengepungan di sekitar pondok pesantren Sidikiyah. Nah, upaya ini dilakukan untuk menangkap buron pelaku pencabulan yang diduga bersembunyi di dalam pesantren. Nah, pemirsa, saat ini polisi kembali mengepung Ponpes Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur sejak pukul 7.30 pagi tadi. Kepolisian ini berseragam lengkap, tentunya terus berjaga di sekitar pesantren. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka menangkap buron kasus pencabulan yang diduga bersembunyi di dalam Ponpes. Selain menjaga ketat di sekitar gerbang Ponpes, polisi juga melakukan penjagaan ketat dan penyekatan di beberapa titik jalan, termasuk penutupan akses jalan Jembatan Peloso. Selain petugas dari kepolisian Polres Jombang, pengepungan juga dilakukan oleh Polda Jatim. Nah, kita harapkan memang saat ini semoga polisi bisa berhasil ya untuk menangkap terduga pelaku, karena beberapa kali dihalangi oleh para pengikut atau warga yang ada di sekitar pondok pesantren, sehingga polisi kembali menarik pasukannya, dan itu selalu yang terjadi selama belakangan ini dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Kita lihat pemirsa, memang situasinya saat ini sudah mulai kondusif. Kita lihat juga hingga saat ini belum ada warga ataupun pengikut dari pondok pesantren yang biasanya selalu menghalang-halangi polisi. Kita lihat pagi ini belum ada. Memang proses negosiasi sudah dilakukan berulang kali oleh pihak kepolisian kepada pengelola pondok pesantren dan juga kepada ayah terduga pelaku. Namun saat ini diskusinya masih alot. Bahkan pemirsa, sudah ada 3 Kapolda yang berganti di saat kasus ini berjalan, yaitu dari tahun 2019 sampai saat ini 2022. Namun ketiga Kapolda ini juga masih belum berhasil untuk menembus tembok pertahanan yang dilakukan oleh pengikut dan juga pengelola pondok pesantren Sidikiyah. Iya, diharapkan ya Wilson, memang pengikut ataupun juga warga ini bisa paham salah berarti salah. Apapun itu jabatan yang dianut atau juga seperti salah satunya tersangka pencabulan ini adalah pemimpin atau pemuka agama. Namun karena melakukan tindak pencabulan, tindakan yang salah, haruslah diproses hukum selayaknya bagaimana yang sudah ditentukan oleh pihak berwajib. Betul, kita harapkan tentunya semoga ini sekali lagi warga bisa ikut partisipasi dengan positif dan juga mendukung polisi untuk bisa menangkap terduga pelaku. Pemirsa, seorang remaja 15 tahun bertindak sadis dengan menyayat wajah bocah yang merupakan tetangganya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi.